Semalam adalah debat pamungkas paslon-paslon calon presiden tahun 2024. Debat pamungkas semalam adalah debat terakhir dan paslon nomor 1, Anies Rashid Baswedan, pembuka debat dan penutup debat, dia mengatakan, mari katong lakukan perubahan. Istilah katong dari bahasa Indonesia Timur, mari kita lakukan perubahan. Mari katong lakukan perubahan karena hanya paslon nomor 1 lah yang pasti dipastikan memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Dan hanya paslon nomor 1 lah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran demokrasi, kehancuran bangsa ini, dari komplotan perampok penyamun yang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia ini. Anda harus, saya ingatkan, jangan sampai Anda memilih paslon di luar paslon nomor 1. Karena secara matematika, paslon nomor 1 adalah pemenangnya. Kalau orang bicara tentang juara itu hanya nomor 1. Kalau Anda nanti tanggal 14 Februari, Anda datang ke TPS, Anda hanya coblos 1 kali, hanya coblos 1. Kalau Anda coblos 2, berarti suara Anda itu tidak sah. Jadi Anda hanya coblos 1. Jadi kembali lagi paslon nomor 1. Nah, pemilu kali ini diikuti oleh 3 paslon, 3 pasangan calon presiden. Dari ketiga pasangan calon presiden itu, yang kalah pasti 2. Dan yang menang pasti 1. Nah, kembali lagi nomor 1 pasti memenangkan Pilpres 2024 ini. Jadi Anies Baswedan adalah pemenangnya. Anies Baswedan adalah presidennya. Di mana-mana setiap kampanye Anies Baswedan selalu ada teriakan yel-yel Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Ini adalah fenomena alam, ini adalah dukungan dari alam semesta. Namanya sering diucapkan Anies Presiden, maka Anies Rashid Baswedan adalah yang akan menjadi presiden di tahun 2024 ini. Itu hitungan hukum alam, ilmu pasti, matematika. Juara itu selalu nomor 1. Tidak pernah ada orang membicarakan nomor 2, selalu nomor 1, nomor 1. Maka juara nomor 1. Antrian yang paling utama adalah antrian nomor 1. Jadi nomor 1 lah pemenangnya. Dan Indonesia selalu, kenapa Indonesia pasangan calon kalau kontestasi pemilu selalu mencari nomor urut? Karena nomor urut itu sangat berpengaruh untuk keberuntungan. Di pemilu 2019, ya, Jokowi memenangkan pemilu dengan nomor 1. Begitupun juga sekarang ini, Anies Rashid Baswedan dengan nomor 1. Maka nomor 1 lah yang memenangkan pemilu ini, bukan nomor 2. Nah, jika Anda memilih nomor 2, nomor 2 adalah keberlanjutan. Keberlanjutan untuk apa? Programnya keberlanjutan untuk pengrusakan ekonomi, pengrusakan demokrasi. Kita sudah lihat dari awal masuknya saja sudah salah. Politik dinasti sudah menghalalkan segala cara, merubah undang-undang, memakai konflik of interest, memakai pamannya, ponakan, untuk menolong ponakannya, merubah undang-undang yang seharusnya tidak boleh masuk anak ingusan yang tidak ngerti apa-apa untuk masuk ke kancah yang konsentrasi pemilihan presiden, ya, tempat yang sangat tinggi, yang punya wawasan yang tinggi, ya, bukan hanya ngurusin satu RT atau wilayah kecil yang sebesar 1 kecamatan di Jakarta, tetapi mengurusi negara Indonesia yang begitu luas dan juga urusin di luar negeri. Maka itu harus membuat orang yang berpengalaman. Jadi kalau paslon nomor 2, Anda bukan membeli presidennya, tapi Anda membeli cawapresnya. Karena yang pegang peranan di sini adalah
politik dinasti cawapresnya. Karena segala yang dilakukan ini adalah bukan menggolkan presiden yang sekarang Anda puja-puja itu, yang sudah berkali-kali mengikuti kontestasi pemilu dan kalah terus. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa teori gen. Kalau genetiknya, ya, secara genetiknya, kalau orang itu gennya kalah terus, maka kedepannya dia juga akan mengalami kalah terus. Kalau genetiknya menang, ya, jadi gen yang selalu menang, maka selalu menang terus, atau gen hoki. Nah, orang ini sudah berkali-kali kalah sejak 2009 mengikuti konsultasi sebagai cawapres, kalah 2014 sebagai capres, kalah 2019, begitu juga kalah, dan sekarang pun juga dipastikan juga kalah. Itu adalah hukum alam. Ya. Kalau sampai terjadi menang, itu ada kecurangan yang akan terjadi, karena memang sekarang sudah terbukti. Ya, sudah banyak kritik-kritik tentang kecurangan yang terjadi dan fakta yang terjadi. Banyak gelombang, mulai dari mahasiswa yang paslon ini yang diatur oleh seorang presiden yang pingin yang dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, yang pingin melenggangkan kekuasaannya 3 periode tidak kesampaian, akhirnya didinasikan ke anaknya untuk melanjutkan nafsu kekuasaan, dendam kemiskinan dari bantaran kali jadi presiden, dendamnya terbalas, sekarang dendam kekuasaan berlanjut terus, sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran yang tadinya merek lokal, sekarang merek branded. Jadi luar biasa, sudah dipengaruhi oleh nafsu-nafsu yang pikirannya sudah dikotori, ya, sudah dimasuki dengan roh-roh yang, ya, itu di luar, ya, hawa nafsu yang pingin berkuasa, pingin yang sebenarnya norak, ya, sangat memalukan, ya, keluarga ini. Tapi mereka tidak peduli, tidak dikritik, dikasih gelar alumnus dari BEM Universitas Gadjah Mada, kasih gelar alumnus paling memalukan, tidak bebal, tidak peduli. Akhirnya dikritik oleh para sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada sampai ke seluruh kampus-kampus di seluruh Indonesia, tetapi ya tidak peduli, malah diserangan balik, dianggap mereka itu sebagai partisan. Inilah kelakuan yang bebal ini membuat negara ini akan hancur. Jadi kalau Anda pilih 02, Anda sendiri akan membawa negara ini menuju ke kehancuran. Akan terjadi chaos. Ya, karena kondisi ini akan secara moral dan etika yang salah, yang dilanggar, maka ini akan kembali lagi sejarah di tahun 97-98. Maka kita akan mengalami sejarah di mana rezim Soeharto melanggar etika, moral. Ya, jadi Anda jangan anggap ini sepele, ya. Anda mendukung paslon 02 itu sama aja Anda mendukung oligarki. Ya. Karena oligarki sudah mengatakan bahwa kita berdiri di paslon nomor 2. Mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah yang menguasai ekonomi Indonesia, yang menyumbang sepertiga dari ekonomi Indonesia. Nah, para taipan oligarki itulah yang sebenarnya di dalam 02 yang punya. Jadi 02 ini punya program-program yang hanya menguntungkan mereka, yang membuat nanti terjadi distorsi kebijakan yang larinya ujung-ujungnya adalah menguntungkan mereka dan merugikan Anda yang kelas menengah ke bawah. Jadi tidak ada manfaat untuk Anda, justru Anda itu dibuat bermental miskin dan Anda dipelihara jadi miskin terus. Bukan program mereka untuk menaikkan taraf hidup Anda, memberi Anda makan siang gratis,
dan memberikan Anda susu, Anda itu seperti orang yang dikasih mental peminta-peminta terus selamanya. Anda tidak dirubah taraf hidupnya. Mestinya mereka memberikan Anda lapangan pekerjaan, merubah jalan hidup Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan penghasilan, Anda bisa makan sendiri tiap hari, makan siang sesuai dengan selera Anda. Dengan apa yang Anda makan, bukan Anda diatur makan seporsi tiap hari. Anda diatur dengan makanan yang sebenarnya tidak sesuai dengan selera Anda. Apakah itu merupakan sebuah demokrasi? Anda ini sudah seperti negara komunisme. Dan memang ini sudah mengarah ke sana, ke otoritarisme atau semi komunisme. Sampai dengan makan Anda, minum susu Anda pun diatur oleh negara. Anda tidak bisa bebas untuk menentukan makan siang Anda, atau Anda mau minum susu, kayak mau minum apakah itu urusan Anda. Yang penting Anda punya uang. Jadi Anda dibiarin miskin terus, ya. Biar Anda tidak perlu untuk mencari pekerjaan karena Anda tiap hari ada makan siang gratis. Anda dibikin mental Anda mental yang hanya untuk meminta-minta terus. Jika paslon nomor 2 Anda menangkan, berarti Anda merugikan diri Anda sendiri. Martabat Anda sebagai bangsa yang besar itu tidak ada, karena Anda hanya berharap makan siang gratis. Di pikiran Anda, anak dari kecil sudah dibiasakan bahwa kita ke sekolah atau kemana dapat makan siang. Terus begitu terus. Jadi kalau nanti tidak ada makan siang, tidak datang ke sekolah. Mental Anda jadi rusak. Begitu Anda pilih. Tidak ada manfaat bagi menengah ke bawah untuk memilih paslon 02. Malah Gibran juga mengatakan bahwa akan dinaikkan pajak 23%. Anda sudah pajak dinaikkan 23%. Terus pejabat-pejabat dinaikkan gajinya. Jadi dari pajak itu untuk membayar ASN dan para pejabat. Di debat semalam, paslon nomor 2, Capresnya mengatakan bahwa akan mengirim 1.000 dokter ke luar negeri, membangun semua ratusan rumah sakit, 1.000 rumah sakit. Asal ngomongnya enak banget untuk mempengaruhi itu masyarakat golongan pendidikan menengah ke bawah. Dipikir itu pakai uang dia kali, asal ngomong doang gitu. Gak mikir anggaran kita ini cukup atau tidak. Sri Mulyani itu sudah mau mundur karena ulah dari capres ini yang asal ngomong, tidak pakai pikir panjang bahwa anggaran untuk membiayai yang dia omong itu cukup atau tidak. Akhirnya utang lagi, utang untuk program-program, untuk proyek-proyek yang tidak produktif, yang tidak balik ke negara. Feedback yang sudah di video pertama saya sudah utarakan seperti itu. Memberi makan siang gratis, memberikan susu gratis, ya, itu menghabiskan anggaran setahun itu bisa 400 triliun. Duit dari mana? Asal ngomong, ngaco. Presiden yang seenaknya ngomong. Kalau cuma asal ngomong seperti itu tanpa mikir panjang tentang apakah anggaran ini cukup, anak SD juga bisa jadi capres, gitu. Jadi itu levelnya level rendah, makanya level itu memang cocok orang pendidikan menengah ke bawah. Karena dia tidak suka dibuai-buai dengan bahasa-bahasa yang ngomong gede gitu. Tapi nggak ada ngomong kosong, nggak ada ngomong yang nggak masuk logika punya. Makan siang gratis untuk rakyat miskin setiap hari. Pakai duit siapa? Asal ngomong doang. Tinggal utang lagi, enak saja gitu. Nanti di pajak dinaikin, Anda mensengsarakan makan siang, tapi Anda utang, tapi kan bukan Anda yang bayar. Jadi enak aja Anda berbuat. Menteri Keuangan sudah mau mundur karena ulah dari ini. Terus Anda pilih paslon nomor 2. Benar-benar Anda merusak negara ini ke depannya.
Pilihlah presiden yang cerdas, yang memikirkan bahwa negara ini bisa maju, ya. Negara ini jangan sampai tidak bisa membayar hutangnya. Karena Anda harus tahu bahwa Anda utang, emangnya negara-negara di luar sana, para spekulan-spekulan falas, itu tidak pernah memonitor kita. Mereka selalu melihat kita. Seperti pemilu kali ini, dengan tindakan presiden, kelakuan yang cawe-cawe yang sudah merusak demokrasi ini, itu sudah disorot oleh media-media asing. Pasti para spekulan-spekulan falas itu sudah melihat ini. Maka mereka tinggal ngatur saja kapan mereka memainkan ini dolar rupiah ini. Tunggu waktunya. Apalagi tren sekarang, tren ekonomi Amerika makin menguat, dolar itu makin menguat terus. Inflasi ini belum condong turun. Pada satu titik mereka akan menggoreng ini dolar rupiah ini. Dan disitulah chaos terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, saya di sini, tujuan saya adalah mengingatkan kepada Anda semuanya untuk kelangsungan negara ini, untuk selamatkanlah negara ini. Kita punya 3 pasang calon. Paslon nomor 1 sangat cerdas, diplomasi tinggi, punya rekam jejak sejak dari muda, dari masa SMP, SMA, kuliah, sudah pernah menjadi rektor, selain mengajar, menteri, gubernur DKI, begitupun juga paslon nomor 3. Indonesia harus bisa memilih mana orang yang tepat. Orang yang maju pikirannya, punya wibawa, punya intelektual. Karena bangsa ini dibangun, didirikan pertama kali oleh orang-orang intelektual. Presiden Soekarno dan kawan-kawannya di BPU, PKI, semuanya orang-orang intelektual yang mendirikan bangsa ini. Jangan dihancurkan oleh orang yang masih ingusan, bilang yang tidak ngerti bahwa ibu hamil harus minum asam folat atau asam sulfat, itu menjadi presiden nanti. Karena dia pasti jadi presiden, bukan cawapres. Karena ini adalah politik mereka untuk menggolkan dia sebagai calon pengganti bapak yang sudah usia lanjut ini. Jadi Anda hati-hati, ya, bahwa kalau Anda memilih 02 itu sama aja Anda memilih orang yang tidak pengalaman untuk memimpin negara ini. Maka Anda membawa negara ini menuju kehancuran. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa Anda tidak memberikan negara ini kepada orang yang tepat yang mengelolanya? Supaya Anda pun, orang yang tepat itu mengatakan bahwa kesetaraan, keadilan, membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar, menguatkan yang kecil, tidak melemahkan yang besar. Yaitulah program yang setara, yang adil, merata untuk semua. Itulah yang pas untuk negara ini. Pemimpin yang mengatakan bahwa pemimpin itu bukan berkuasa tapi melayani, diberi mandat oleh rakyat, tuannya adalah rakyat. Bukan pilih pemimpin yang mau berkuasa, di belakangnya adalah oligarki yang menguasai sepertiga dari ekonomi negara ini. Selalu mengatakan hilirisasi bukan untuk rakyat. Buktinya yang sekarang pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, di Sulawesi dan di Halmahera, itu semuanya untuk kepentingan smelter Cina dan mereka-mereka yang di belakangnya yang memberi perizinan dan lain-lain segala macam itu. Menguntungkan mereka, bukan menguntungkan rakyat di sana. Bukti, tanya bupati di sana. Jadi itu omong kosong semuanya. Program mereka hanya menguntungkan kelompok-kelompok mereka, komprador, komplotan, penyamun itu. Pejabat-pejabat
yang mendukung 02. Karena mungkin mereka terlibat sprindik KPK. Jadi mereka berlindung dalam kekuasaan yang keberlanjutan ini. Mereka mau mengamankan mereka. Dan juga mereka mungkin menginginkan jabatannya terus. Pengusaha-pengusaha pun begitu. Karena mereka juga ingin proyek ini jalan untuk aman. Dan mereka juga ingin supaya bisa diskon pajaknya mereka. Dan lain-lain segala macam. Bisa membuat distorsi itu kebijakan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan mereka. Kepentingan-kepentingan mereka. Maka mereka mendukung 02 untuk keberlanjutan ini. Yang namanya keberlanjutan itu berarti ada sesuatu yang ingin dijaga, disimpan. Supaya Anda dicerahkan. Hai Anda yang memilih 02, Anda harus mengerti kenapa orang mau dilanjutkan. Karena ada sesuatu yang disimpan. Dijaga supaya jangan rezim baru ketahuan. Itu tujuannya. Kenapa saya pilih 01? Pilih perubahan karena saya tahu bahwa ada sesuatu keburukan yang disimpan oleh mereka. Anda harus cerdas melihat itu. Anda harus cerdas. Jangan harus Anda tertipu dengan slogan kampanye mereka. Makan siang gratis, susu gratis. Itu tidak membuat Anda kaya. Tapi itu membuat Anda miskin secara mental. Miskin secara mental. Anda selalu berharap makan siang terus, minum susu terus. Mereka membodohi rakyatnya sendiri. Bukan tidak kasih kail ke rakyatnya supaya rakyatnya pergi untuk mancing ikan sendiri, untuk dapatkan uang, terus makan sesuka hati sendiri, sesuka seleranya. Bukan diatur oleh orang, menunggu orang kasih makan. Menghina. Makanya pilihlah, kalau Anda ingin harga diri Anda naik, Anda ingin Anda bermartabat sebagai manusia, Anda ingin bangsa ini maju, selamat, pilihlah perubahan 01. Sukses untuk Anda.